Suara ketukan pintu yang terburu-buru itu sudah kuduga. Persis seperti skenario yang kuantisipasi dari Rangga. Tangkap, Pak! Wanita gila ini berbahaya untuk aku dan putriku. Dia ingin menguasai semua hartaku. Suamiku menunjukku dengan jari gemetar. Matanya membelalak penuh drama saat dua polisi berdiri di ambang pintu menatapku dengan curiga. Aku menanggapi kepanikan palsunya dengan senyum tipis, merasakan adrenalin mengalir di pembuluh darahku. Aku tahu persis dia sedang mencoba menjebakku, merebut segalanya. Tanpa panik sedikit pun, aku melangkah mendekati mereka, membuka pintu lebih lebar dan mengisyaratkan, "Silahkan masuk dulu, Pak. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk saya tunjukkan kepada bapak-bapak. Sesuatu yang akan menjelaskan siapa sebenarnya yang berbahaya di sini." Wajah polisi yang tadinya tegang kini sedikit melunak karena keherananku, sementara Rangga di belakangku mulai terlihat sedikit gelisah. Aku membiarkan mereka masuk ke ruang tamu yang temaram, tempat proyektor sudah terpasang rapi, menyorot ke dinding kosong, siap menampilkan rekaman yang akan mengungkap kebusukan Rangga dan membalikkan semua tuduhannya dalam sekejap mata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku adalah Karina, seorang istri yang pada suatu masa pernah sangat mencintai suamiku, Rangga, dan seorang ibu yang tak terbatas cintanya pada putri sematawayangku, Bunga. Dulu, kehidupanku berputar di poros rumah tangga yang kuanggap ideal. Pagi hari, aroma masakan sarapan mengepul di dapur, mengiringi tawa Bunga yang riang saat ia berebut sereal dengan Rangga. Sore hari, aku sibuk menyiapkan makan malam dan mendengar cerita Bunga tentang sekolahnya. Sesekali, Rangga ikut nimbrung dengan cerita-cerita lucunya dari kantor. Sejak menikah 8 tahun lalu, hidupku memang sederhana, namun penuh. Aku mendedikasikan diri sepenuhnya untuk keluarga, memastikan setiap sudut rumah bersih, setiap hidangan lezat, dan setiap kebutuhan mereka terpenuhi. Rangga di mata publik adalah seorang suami idaman, karismatik, sukses dalam bisnis real estate-nya, dan selalu tersenyum manis setiap kali kami menghadiri acara sosial. Teman-teman dan keluarga selalu memuji betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti dia. Karina, suamimu itu paket lengkap. Ganteng, kaya, perhatian lagi, kata Bibi Lastri saat reuni keluarga. Membuatku tersenyum tipis dan mengangguk, padahal hatiku tahu ada sesuatu yang tidak beres di balik senyum itu. Perlahan, topeng Rangga mulai retak di balik pintu rumah kami yang tertutup. Awalnya hanya hal-hal kecil, komentar meremehkan tentang cara berpakaianku, sindiran halus tentang kurangnya kontribusiku secara finansial, atau kritik tajam tentang cara aku mengelola rumah. Aku sering mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya stres kerja atau hari yang buruk. Namun, komentar-komentar itu semakin sering, semakin menusuk, dan semakin terang-terangan. Kamu terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teman-temanmu, Karina. Mereka tidak memberimu apa-apa selain gosip murahan, ujarnya suatu malam saat aku hendak pergi arisan. Padahal, arisan itu adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk merasa sedikit bebas dan berbicara tentang hal-hal di luar rumah. Lalu, ketika aku mencoba menghubungi adikku, Rangga selalu mencari cara untuk membuatku sibuk atau memonitor percakapanku. Kenapa kamu harus cerita semua masalah rumah tangga kita pada adikmu? Dia tidak akan mengerti, Karina, katanya dengan nada dingin, seolah aku adalah anak kecil yang tidak bisa menjaga rahasia. Aku mulai merasa terisolasi, seperti tanaman yang perlahan layu karena kekurangan sinar matahari dan air, tanpa menyadari mengapa. Teman-teman lama mulai menjauh, dan aku bahkan tidak punya lagi waktu untuk berbicara dengan ibuku melalui telepon. Rangga selalu punya alasan. Kamu kan tahu, Bu, Karina itu sibuk sekali mengurus rumah dan Bunga.
Lain kali saja ya. Ibuku yang bijaksana mungkin merasakan sesuatu, tapi ia selalu berusaha menghiburku, meski tak mampu menggapai tanganku yang semakin terkunci. Satu-satunya cahaya dalam kegelapan yang perlahan menyelimutiku adalah Bunga, putriku dengan mata coklatnya yang jernih dan senyumnya yang sehangat mentari pagi adalah alasan mengapa aku bertahan. Setiap pelukan Bunga, setiap ciuman di pipiku adalah pengingat bahwa aku harus kuat. Dia adalah harta karun terbesarku, dan Rangga tahu itu. Dia tahu bahwa Bunga adalah kelemahanku, dan ia mulai menggunakan Bunga sebagai alat manipulasi. Jika kamu tidak mendengarkan ayah, Bunga bisa sedih loh, Mama. Rangga akan berbisik pada Bunga di depanku, membuat Bunga menatapku dengan tatapan polos penuh pertanyaan, seolah akulah penyebab masalah. Aku menyadari Rangga bukan lagi suami yang kukenal. Dia telah berubah menjadi manipulator ulung yang haus kekuasaan dan harta, dan aku adalah target utamanya. Puncaknya terjadi beberapa minggu terakhir. Rangga mulai terang-terangan menuduhku memiliki gangguan jiwa. Semua dimulai dari insiden kecil yang dibuat-buatnya. Aku ingat suatu pagi, aku mencari kunci mobil Rangga yang tiba-tiba menghilang. Aku panik karena Rangga sudah telat meeting dan ia mulai menyalahkan aku habis-habisan karena ceroboh. Aku bersumpah meletakkan kunci itu di meja dekat pintu seperti biasa. Setelah setengah jam mencari dengan perasaan kalut, Rangga menemukannya di dalam saku jaketnya sendiri, lalu menatapku dengan nada kasihan yang menjijikkan. "Karina, kamu ini mulai pelupa ya? Sering sekali barang-barang penting hilang. Apa jangan-jangan kamu terlalu banyak pikiran?" Dia bahkan pura-pura menelpon temannya yang dokter jiwa di depanku, menceritakan gejala-gejala aneh yang ia buat-buat tentang diriku. Dia sering bicara sendiri, mudah marah, dan pelupa akut. Aku khawatir dia akan melukai dirinya sendiri atau bahkan Bunga, katanya dengan suara yang dibuat-buat cemas, padahal aku mendengarnya dengan jelas, dan hatiku berdenyut sakit. Dari sana, bola salju tuduhan itu bergulir semakin besar. Rangga mulai mengkhawatirkan keamananku dan Bunga di depan umum. Ia akan mengundang beberapa teman dekatnya yang ia yakini akan memihaknya. Lalu di depan mereka, ia akan berkata, "Karina, sepertinya butuh istirahat di rumah sakit. Aku khawatir dengan keadaannya akhir-akhir ini. Dia sering berhalusinasi dan bahkan berbicara tentang hal-hal aneh." Aku hanya bisa menatapnya, bibirku keluh, mencoba memahami bagaimana seorang yang pernah kucintai bisa berubah menjadi monster yang begitu kejam. Aku tahu persis apa yang ia inginkan, menjebakku ke rumah sakit jiwa agar ia bisa menguasai semua harta kami, termasuk warisan dari kedua orang tuaku yang dulu kupercayakan padanya untuk dikelola. Aku tidak akan membiarkannya. Diam-diam, selama beberapa bulan terakhir, aku mulai mengumpulkan bukti. Setiap kata-kata manipulatif Rangga, setiap ancamannya, setiap gerak-geriknya yang mencurigakan, aku rekam. Sebuah kamera tersembunyi berukuran mini sudah lama terpasang di ruang tamu, dan perekam suara kecil selalu ada di saku bajuku. Aku menelusuri jejak keuangan yang mencurigakan, mencari tahu tentang transfer aset yang tanpa sepengetahuanku, dan bahkan menemukan surat-surat palsu yang mencurigakan. Malam-malam kulalui tanpa tidur, menatap layar komputer, menyusun kepingan teka-teki kebusukan Rangga. Ini bukan lagi tentang pernikahanku, ini tentang kebebasanku dan masa depan Bunga. Dan kini puncaknya, polisi telah tiba persis seperti yang Rangga rencanakan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena antisipasi dan adrenalin. Aku sudah siap. Aku melangkah mundur perlahan, memberi ruang bagi kedua polisi dan Rangga untuk masuk sepenuhnya ke ruang tamu.
Aroma kopi yang baru saja kubuat masih samar tercium, bercampur dengan bau parfum Rangga yang kini terasa menjijikkan di hidungku. Ruangan itu sedikit temaram dengan gorden yang setengah tertutup dan hanya lampu sudut yang menyala, menciptakan suasana yang aneh seolah panggung sudah siap untuk pertunjukan terakhir. "Silahkan duduk, bapak-bapak," kataku dengan suara yang tenang menunjuk sofa empuk di tengah ruangan. Rangga menatapku dengan sorot mata tak percaya. Dia mungkin berharap aku akan panik, menangis histeris, atau setidaknya menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi aku hanya tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke mata, senyuman yang menyembunyikan badai di dalam diriku, namun di permukaan terlihat begitu damai. Polisi-polisi itu terlihat sedikit canggung, mungkin merasa suasana ini jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan berdasarkan laporan Rangga. Mereka mengambil tempat duduk, sementara Rangga berdiri tegak di samping pengacaranya, Pak Haris, yang entah dari mana sudah tiba di rumah. Pengacara Rangga dengan jas mahal dan wajah angkuh menatapku dengan tatapan meremehkan. "Nyonya Karina, ini adalah situasi yang sangat serius. Saya harap Anda bekerja sama demi kebaikan Anda sendiri dan putri Anda," ucapnya dengan nada dingin, seolah aku adalah penjahat yang sudah terbukti bersalah. Aku tidak membalas. Aku hanya berjalan ke arah proyektor yang sudah terpasang rapi di sudut ruangan. Remote control sudah kugenggam erat dalam telapak tanganku yang sedikit berkeringat. "Saya tahu ini serius, Pak Haris, dan saya sangat setuju bahwa kita harus bekerja sama," balasku, suaraku tetap datar, tanpa emosi. Rangga menyeringai kecil, seolah yakin aku sudah kalah dan akan tunduk. "Dengar, Karina, ini demi bunga. Kamu butuh bantuan," kata Rangga dengan nada yang dibuat-buat prihatin, mencoba memainkan peran suami yang peduli di depan polisi. Aku tidak bereaksi, aku hanya menatapnya sekilas, mata kami bertemu. Di matanya, aku melihat campuran kegelisahan dan kemarahan. Ia mulai menyadari bahwa ketenanganku bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah persiapan. "Baiklah, Nyonya Karina, bisakah Anda menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi?" tanya salah satu polisi dengan nada hati-hati. Pandangannya beralih antara aku, Rangga, dan Pak Haris. Aku mengangguk. "Tentu, Pak. Tapi saya rasa akan lebih mudah jika saya menunjukkannya langsung kepada bapak-bapak." Aku menekan tombol on pada remote control. Layar proyektor langsung menyala, menyoroti dinding putih bersih di depan mereka. Sebuah tampilan desktop sederhana muncul, diikuti oleh folder-folder yang rapi tersusun. Aku membuka folder yang bertuliskan "Kebenaran". Pak Haris tampak tidak sabar. "Nyonya Karina, saya rasa kita tidak perlu membuang waktu dengan hal-hal yang tidak relevan. Klien saya memiliki bukti kuat mengenai kondisi mental Anda. Kami punya laporan medis dari Dr. Subroto, psikolog terkemuka, yang mengindikasikan bahwa Anda mengalami gangguan kepribadian ambang," kata Pak Haris, nadanya penuh keyakinan, sambil mengeluarkan sebuah map coklat. Dia menyerahkan salinan laporan itu kepada polisi. Aku melihat isinya sekilas. Sebuah laporan palsu dengan tanda tangan dan kop surat dokter yang ternama. Mataku tidak berkedip. Aku sudah menduga ini. Rangga memang punya koneksi di mana-mana. Selain itu, lanjut Pak Haris, kami juga memiliki beberapa kesaksian dari orang-orang terdekat Anda yang mengkhawatirkan perilaku Anda, termasuk dari pengasuh bunga yang menyatakan bahwa Anda seringkali menunjukkan emosi yang tidak stabil di hadapan bunga. Dia bahkan mengeluarkan sebuah rekaman suara, memutarnya sebentar. Suara seorang wanita yang kuduga adalah pengasuh bunga, dengan nada takut berkata, "Iya Pak Rangga, Ibu Karina memang sering marah-marah sendiri. Kadang menunjuk-nunjuk seolah ada yang tidak terlihat.
Saya takut kalau Bunga kenapa-kenapa. Suara itu terdengar sangat meyakinkan, penuh ketakutan. Polisi-polisi itu mulai saling pandang. Kerutan di dahi mereka semakin dalam. Rangga menyeringai, pandangannya ke arahku seolah berkata, "Lihat, kau sudah tamat." Klien saya juga menemukan beberapa pesan aneh yang Anda kirimkan kepada diri Anda sendiri. Isinya sangat mengganggu. Tambah Pak Haris menunjukkan tangkapan layar percakapan dari ponsel Rangga yang ia klaim dari ponselku. Pesan-pesan itu isinya memang kacau, penuh ancaman dan kata-kata tidak masuk akal. Tentu saja itu bukan aku. Aku tahu itu adalah hasil rekayasa Rangga. Rangga menyeringai. Pandangannya ke arahku seolah berkata, "Lihat, kau sudah tamat." Klien saya juga menemukan beberapa pesan aneh yang Anda kirimkan kepada diri Anda sendiri. Isinya sangat mengganggu. Tambah Pak Haris menunjukkan tangkapan layar percakapan dari ponsel Rangga yang ia klaim dari ponselku. Pesan-pesan itu isinya memang kacau, penuh ancaman dan kata-kata tidak masuk akal. Tentu saja itu bukan aku. Aku tahu itu adalah hasil rekayasa Rangga. Tapi bagaimana menjelaskannya? Di hadapan bukti-bukti yang begitu terstruktur, aku bisa saja terlihat seperti orang gila sungguhan jika aku membantah dengan emosi. Aku mengambil nafas dalam-dalam. Tekanan memuncak, tapi aku tetap tenang. Inilah saatnya. Aku mengklik tombol play pada remote. Suara Rangga dan Pak Haris memenuhi ruangan. Begitu jelas, seolah mereka ada di sana. Jadi, skenarionya begini Haris, kita akan gunakan kasus hilangnya kunci itu sebagai pemicu awal. Setelah itu, aku akan mulai menyebarkan isu ke teman-teman dekatnya tentang perilaku anehnya. Lalu, laporan dari Dr. Subroto itu harus meyakinkan, buat dia terlihat seperti mengalami gangguan delusi yang berbahaya bagi Bunga. Suara Rangga, penuh perhitungan dan tanpa empati, membelah keheningan. Polisi-polisi itu langsung terkesiap, mata mereka membelalak menatap Rangga. Rangga sendiri terdiam kaku, wajahnya pucat pasi, senyumnya lenyap dalam sekejap. Pak Haris di sampingnya juga kaget, mencoba menutupi kegugupannya dengan membetulkan letak dasinya. Rekaman itu terus berjalan. Dan soal hartanya, kita pastikan semua sudah atas namaku. Surat-surat transfer aset yang dia tanda tangani buta waktu itu, kita gunakan sebagai bukti sah. Dia tidak akan bisa menuntut balik. Dia terlalu bodoh untuk membaca detailnya. Rangga melanjutkan. Tawanya mengejek di akhir kalimat, membuatku merinding. Para polisi itu segera mengambil catatan, mata mereka bolak-balik antara layar proyektor dan Rangga. Rangga tampak panik, tangannya mulai gemetar. Ini editan, ini palsu, teriaknya, mencoba berdiri, tapi Atu hanya menatapnya dingin. Benarkah Rangga? Ujarku, suaraku datar. Kalau begitu, mari kita lihat yang berikutnya. Atu menggeser layar proyektor, menampilkan sebuah video. Video itu diambil dari kamera tersembunyi di ruang tamu. Di sana, terlihat Rangga sendiri yang secara sengaja menyembunyikan kunci mobil di saku jaketnya, lalu berpura-pura mencarinya dengan panik dan kemudian berteriak padaku seolah aku yang ceroboh. Ia juga terekam sedang memprovokasi pengasuh Bunga, mengancamnya agar mau memberikan kesaksian palsu. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, kamu tahu kan apa yang bisa kulakukan? Jangan sampai keluargamu di kampung sana tidak bisa makan. Setiap detik video itu berjalan, wajah Rangga semakin memerah dan Pak Haris semakin pucat. Polisi-polisi itu sekarang menatap Rangga dengan tatapan jijik dan marah. Rasa hormat yang sebelumnya mereka tunjukkan kepada Rangga sebagai pelapor telah menguap sepenuhnya. Dan ini, kataku, kini suaraku sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Aku mengklik lagi menampilkan dokumen-dokumen di layar proyektor.
Ini adalah dokumen transfer aset yang Rangga sebutkan. Dia mengambil alih seluruh harta warisanku dari orang tuaku atas namaku sendiri dan kemudian mentransfernya ke perusahaan fiktif atas namanya. Tanda tangan di sini adalah hasil pemalsuan. Rangga hanya menggunakan surat kuasa yang pernah kumiliki untuk hal lain dan ia memanipulasi isinya. Aku juga menunjukkan printout email dan transfer bank yang sangat rinci, memperlihatkan aliran dana yang mencurigakan dan bagaimana aset-aset tersebut secara sistematis berpindah tangan tanpa sepengetahuanku. Aku juga menunjukkan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Rangga bahkan telah mengurus surat kuasa untuk dirinya sendiri agar bisa mengambil keputusan medis atas diriku, seolah-olah aku sudah divonis tidak waras. Ini adalah bukti paling menjijikan dari usahanya untuk mengurungku. "Apa yang Anda katakan itu tidak mungkin!" teriak Rangga. Kini ia sepenuhnya histeris. Ia mencoba merebut remote dari tanganku, tapi aku cepat menghindar. "Ini semua tipuan. Wanita ini gila. Lihat, dia bahkan bisa merekayasa semua ini." Ia menunjuk-nunjukku dengan jari gemetar, matanya liar. "Tidak, Rangga," kataku pelan, menatap lurus ke matanya. "Ini bukan tipuan. Ini adalah kebenaran yang selama ini kau coba kubur." Aku mengklik tombol terakhir, sebuah rekaman suara lagi. Kali ini suaranya lebih jelas, lebih mengerikan, dan penuh keangkuhan. Itu adalah rekaman Rangga sedang menelpon seseorang yang kuduga adalah rekan bisnisnya. "Aku akan membuat Karina tampak gila di mata semua orang. Dia tidak akan punya hak apa-apa, bahkan bunga pun akan jadi milikku sepenuhnya. Semua hartanya, warisannya akan jadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia hanya seorang wanita bodoh yang mudah dimanipulasi. Aku akan tertawa paling akhir dan dia akan berakhir di rumah sakit jiwa meratapi nasibnya." Suara Rangga memenuhi ruangan, menggema, nada bualannya, keangkuhannya, kebahagiaan di balik rencananya yang keji, semuanya terekam jelas. Polisi-polisi itu terdiam, ekspresi mereka kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Mereka berdiri dari duduknya, pandangan mereka tajam menusuk Rangga. Pak Haris kini tampak ingin lenyap di telan bumi, wajahnya pias. Rangga benar-benar histeris. Ia mencoba mematikan proyektor, merusak kabelnya, apapun untuk menghentikan rekaman itu. "Tidak, hentikan ini bohong, ini semua bohong!" teriaknya, suaranya pecah. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian yang mendalam, seolah ingin mencabik-cabikku. Namun, sudah terlambat. Semua rencana kebusukannya telah terbongkar. Topengnya sudah hancur. Ia kini hanya seorang pecundang yang ketahuan mencuri. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan, hanya nafas terengah-engah Rangga yang terdengar. Kedua polisi itu saling pandang, lalu salah satu dari mereka, Pak Budi, melangkah maju. "Pak Rangga, kami rasa kami sudah melihat dan mendengar cukup bukti. Ini bukan hanya pencemaran nama baik, ini sudah mengarah ke penipuan besar dan upaya manipulasi hukum." Rangga mencoba menyangkal lagi. "Tidak, Pak, wanita ini, dia yang gila. Dia yang merekayasa semua ini untuk menjebak saya." Ia menunjukku dengan tangan gemetar.
"Cukup Pak Rangga," bentak Pak Budi. Bukti-bukti yang disajikan Nyonya Karina sangat meyakinkan dan tak terbantahkan. Rekanan suara Anda, video yang merekam tindakan Anda sendiri, dokumen-dokumen palsu ini, semuanya menunjukkan niat jahat Anda yang jelas. Polisi lainnya, Pak Tony, segera menelepon bantuan dari luar meminta tim tambahan untuk datang. Aku hanya berdiri di sana, menatap Rangga yang kini sudah tidak berdaya. Mataku berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Lega karena aku telah berjuang dan memenangkan pertarungan ini demi Bunga. Rangga menyadari situasinya sudah di ujung tanduk, mencoba melarikan diri. Ia tiba-tiba melesat ke arah pintu, berharap bisa kabur dari rumah. Namun, Pak Budi dan Pak Tony lebih cepat. Dengan sigap, mereka mencekal lengannya, menghentikan upaya Rangga. "Anda ditahan, Pak Rangga. Anda akan menghadapi tuntutan hukum atas penipuan, percobaan pencemaran nama baik, manipulasi aset, dan pemalsuan dokumen. Hak-hak Anda akan dibacakan di kantor polisi." Rangga meronta, mencoba melawan, tetapi kedua polisi itu terlalu kuat. Pak Haris, pengacaranya, kini hanya bisa berdiri diam, menatap kliennya dengan tatapan kosong, tahu bahwa karirnya pun bisa ikut hancur karena keterlibatannya dalam skandal ini. Dalam hitungan menit, tim polisi tambahan tiba. Rangga diborgol lalu digiring keluar dari rumah yang dulunya adalah istananya. Saat ia melewati pintu, ia menatapku sekali lagi. Matanya dipenuhi kebencian. Namun aku hanya membalasnya dengan tatapan kosong. Hatiku sudah kebal. Setelah Rangga dibawa pergi, Pak Budi dan Pak Tony menghampiriku. "Nyonya Karina, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan. Nama baik Anda akan kami pulihkan sepenuhnya." Aku hanya mengangguk, masih terlalu syok dan lega untuk berbicara banyak. Aku membersihkan namaku sepenuhnya. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, tidak butuh waktu lama bagi pengadilan untuk memutuskan. Rangga divonis bersalah atas semua tuduhan. Ia dijatuhi hukuman penjara yang berat. Semua aset yang ia coba rampas dikembalikan kepadaku. Dan yang terpenting, aku mendapatkan hak asuh penuh atas Bunga. Minggu-minggu berikutnya adalah masa penyembuhan. Rumah yang dulunya terasa seperti sangkar emas, kini perlahan menjadi rumah yang hangat dan aman bagi Bunga dan aku. Aku mengecat ulang dinding, mengganti beberapa perabot, dan yang paling penting, mengisi setiap sudut dengan tawa Bunga dan rasa damai yang baru. Aku kembali berhubungan dengan teman-teman dan keluargaku. Mereka semua terkejut dan marah mendengar kebusukan Rangga, namun mereka semua datang untuk mendukungku. Bunga adalah anak yang kuat. Aku berusaha menjelaskan kepadanya dengan bahasa yang paling sederhana bahwa ayah harus pergi untuk sementara waktu. Aku tidak ingin menanamkan kebencian di hatinya, hanya kebenaran yang dibutuhkan. Setiap malam, aku memeluknya erat, membacakan cerita dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Kini, senyumnya jauh lebih tulus, tanpa bayang-bayang kebingungan atau ketakutan yang Rangga tanamkan. Kami memulai hidup baru, jauh dari manipulasi dan keserakahan. Aku meninvestasikan kembali warisan orang tuaku dengan lebih bijaksana, memastikan masa depan Bunga terjamin. Aku juga mulai mengejar kembali impian-impianku yang sempat terkubur. Aku mengambil kursus online untuk mengembangkan diri, merasa lebih berdaya dan percaya diri. Karina yang dulunya diremehkan, dituduh gila, dan dianggap lemah, kini berdiri sebagai simbol kekuatan dan ketahanan seorang ibu. Aku bukan lagi Karina yang pasif, melainkan Karina yang berani, yang telah berjuang demi kebenaran dan keadilan.
Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang kebebasan dan rasa hormat. Dan untuk putriku Bunga, aku berjanji akan menjadi tiang yang kokoh, menjaganya dari segala kejahatan dunia, dan mengajarkannya untuk selalu memperjuangkan kebenaran seberat apapun tantangannya. Kisahku mungkin berakhir dengan luka, tapi juga dengan kekuatan dan harapan baru. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan, cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya.